terdapat 89 anak yang terdata mengalami stunting. Stunting merupakan masalah kesehatan yang masih memerlukan perhatian karena dapat memengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta kualitas hidup anak di masa depan. Melalui video ini, kita akan membahas apa itu stunting, penyebab stunting, serta bagaimana keluarga mencegah stunting melalui pola makan dan gizi yang baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri, Niken Ayu Putri Hanjani, dengan saya Sabrina Sarnedi, saya Nina Rosita Yuniasi, dengan saya Diana Banjarnahor. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan video pelatihan dan pendidikan gizi dengan tema pencegahan stunting melalui perbaikan pola makan dan gizi keluarga. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum lebih jauh, mari kita tanyakan kepada narasumber kita. Halo Sabrina, sebenarnya apa sih stunting itu? Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama sejak 1000 hari pertama kehidupan. Bisa juga terjadi sejak dalam kehamilan hingga berusia 2 tahun. Biasanya anak yang mengalami stunting itu tinggi badannya itu lebih pendek dibandingkan anak seusianya yang lain. Namun dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan tinggi badan, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak, kemampuan belajar, serta risiko terjadinya penyakit ketika dewasa. Wah, ternyata dampaknya cukup serius ya. Ya, Lalu apa aja sih penyebab stunting itu? jadi penyebab stunting itu kita bisa lihat dari website ini ya. Penyebab stunting itu akibat kurang asupan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Terus sering mengalami infeksi atau sakit berulang seperti diare atau ispa. Terus sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit. Jadi gitu ya. Penyebab stuntingnya. Karena itu peran keluarga sangat penting untuk mencegah stunting. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh apa itu stunting dan juga penyebabnya. Nah, sekarang Sabrina bisa nggak sih kasih contoh menu sehari untuk mencegah adanya stunting? Oh iya, bisa. Jadi tuh di sini saya punya buku foto makanan ya. Di sini tuh ini hanya contoh saja ya. Contoh menu makannya, makan pagi tuh bisa makan nasi putih, terus tuh bisa pakai telur dadar. Terus tuh untuk protein nabatinya bisa makan tahu goreng. Terus tuh sayurnya makan sayur bening. Itu untuk sarapannya, dan untuk makan siangnya itu bisa pakai tempe baca mungkin, dan protein hewani itu bisa makan ikan kembungnya, itu contohnya ikan kembung. Bisa 1 ekor kecil untuk anak-anak gitu ya Bu. Terus sayurnya bisa tumis, wortel, dan buncis. Terus buah-buahannya itu bisa makan pepaya, bisa makan jeruk, bisa makan anggur, bisa makan apel. Banyak ya Bu contohnya. Oke, berarti prinsipnya ini pola gizi seimbang gitu ya? Iya, tentu benar. Itu kalau makan seimbang itu ada karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati, sayur, dan buah. Selamat pagi Bu, saya Alegizia bertugas di sini. Apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Jadi gini Mbak, saya ini punya anak nih umurnya 3 tahun. Saya tuh khawatir Mbak, itu akhir-akhir ini tuh susah banget makannya. Jadi saya khawatir nanti dia kurus atau gimana gitu loh Mbak. Baik Ibu, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut kenapa anak Ibu akhir-akhir ini tuh susah makan. Kan saya kalau masak tuh pasti lengkap ya Mbak, ada nasinya, ada sayur, ada ikan. Nah tapi kalau saya masak itu dia tuh nggak mau makan Mbak akhir-akhir ini, terus nangis minta jajan atau pentol atau goreng-gorengan yang dijual gitu. Jadi saya mau nggak mau saya kasih, karena selain makan makanan itu dia tuh nangis ngerengek. Jadi saya takut dia kelaparan, ya udah saya belikan aja. Apakah anak Ibu sering makan jajanan setiap hari?
Iya mbak, soalnya kan kalau nggak dikasih dia nangis ya mbak, jadi mau saya kasih. Nah, itu yang perlu diperhatikan Bu. Jika anak terlalu sering mengonsumsi jajanan dan kurang makan makanan bergizi, kebutuhan gizinya jadi tidak terpenuhi. Dalam jangka panjang, kondisi inilah yang akan menghambat pertumbuhan dan meningkatkan resiko stunting. Aduh mbak, saya baru tahu. Saya kira yang penting ada aja yang masuk ke mulutnya gitu mbak, biar dia kenyang. Ternyata penting ya mbak ya. Memang yang terpenting anak mau makan dulu Ibu, namun jenis makanannya juga perlu diperhatikan. Anak membutuhkan makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral agar pertumbuhan dan perkembangannya optimal. Oh gitu ya mbak. Saya mau tanya mbak, kalau makanan bergizi itu harus mahal ya mbak? Tidak harus mahal Bu, banyak bahan pangan yang bergizi yang mudah ditemukan dan harganya juga terjangkau. Misalnya dari sumber karbohidrat, ada nasi, jagung, kentang, ubi, singkong. Terus ada sumber proteinnya, telur, ikan, ayam, tahu, tempe. Vitamin dan mineralnya ada bayam, kangkung, sawi, wortel, buahnya ada pepaya, pisang, dan juga jeruk. Oh gitu ya mbak. Kalau kan tadi mbak ada sebutin ya, kalau ada sayur dan buah gitu-gitu. Kalau anak saya nggak suka sayur sama ikan tuh gimana ya mbak? Ibu bisa mencoba menyajikan makanannya dengan menarik, memberikan variasi menu, serta mengurangi pemberian jajanan terhadap anak secara bertahap. Biasakan juga makan bersama keluarga agar anak dapat anak dapat mencontoh kebiasaan makan yang baik. Oh gitu ya mbak. Jadi saya ini harus ngurangin jajanannya dulu ya, baru saya kasih makanan yang bergizi yang mbak sebutkan tadi ya. Bu, betul sekali Bu, dengan mengurangi jajanan dan membiasakan konsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari, kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi sehingga pertumbuhan dan perkembangannya menjadi lebih optimal serta risiko stunting dapat dicegah. Oh gitu ya mbak, makasih ya mbak. Saya tuh takut banget kalau anak saya kena stunting, tapi karena mbak udah kasih saya ilmu, udah kasih saya pengetahuan, jadi saya udah nggak khawatir lagi. Saya bisa nerapin ini. Sama-sama Ibu, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan anak Ibu terpenuhi sehat, aktif, serta berkembang dengan baik. Ibu, saya ada leaflet Cegah Stunting untuk Generasi Hebat. Ini bisa membantu Ibu untuk menambah pengetahuan Ibu mengenai apa itu stunting, penyebab stunting, dampak stunting, dan langkah pencegahan untuk stunting. Jadi ini Ibu bisa baca terlebih dahulu. Setelah Ibu memahaminya, Ibu bisa sharing ke orang-orang terdekat Ibu. Ini leafletnya untuk Ibu. Oh, terima kasih ya mbak, nanti saya baca di rumah. Terima kasih juga tadi udah bersedia menjawab pertanyaan saya. Iya Ibu, sama-sama. Baik mbak. Nah, sekarang teman-teman udah tahu dong apa itu stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronik. Pencegahan stunting dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Peran keluarga sangat penting dalam menyediakan makanan yang bergizi dan juga pola asuh yang baik. Lalu, penyediaan pola makan gizi yang baik serta pemantauan pertumbuhan secara rutin dapat membantu mencegah stunting. 2, 3. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah mendengarkan dan melihat edukasi kita mengenai stunting. Nah, jadi kita udah tahu tuh apa itu stunting, penyebabnya, gejalanya, terus juga contoh pola makan sehari untuk mencegah stunting. Gimana nih kak? Seru banget ya? Wah, seru banget Kak. Kita jadi tahu ilmu-ilmunya. Bener banget, kita bisa bantu nih Indonesia dengan mencegah stunting dari video edukasi kita hari ini. Mari wujudkan generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting. Terima kasih. Bye-bye. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since